Dahsyat, langkah Golkar mendukung Airin adalah sebuah terobosan Partai Golkar yang akan membuat perpolitikan Indonesia menjadi lebih berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berita hari ini, pagi ini, sekitar menjelang zuhur, DPP Golkar memberikan mandat kepada Airin untuk bertarung di Pilgub Banten. Rupanya ini pilkada yang menarik, bukan hanya di Jakarta, tapi di Banten juga tidak kalah menariknya. Coba kita lihat bagaimana ini langkah Golkar. Di sini kita beri judul Golkar main cantik di dua kaki. Ya, jadi dengan demikian di Banten ini akan ada dua kekuatan yang diusung oleh Golkar dua-duanya ya. Baik Golkar yang mengusung Airin, juga ada Golkar yang mengusung Andra Soni. Tentu saja ini secara secara kualitatif kebersatuan Kim Plus ini semakin menurun ya, kualitasnya semakin menurun. Artinya ada celah untuk partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus untuk membuka ruang untuk melihat keluar jendela. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini adalah suatu hal yang sangat menarik berita di siang hari ini. Mengapa saya katakan sangat menarik? Manuver-manuver perpolitikan di Indonesia begitu cepat, begitu luar biasa, yang tidak disangka-sangka tiba-tiba berubah. Kita tidak tahu bagaimana nanti kelanjutannya. Apakah Airin jadi ditawari oleh Ibu Megawati untuk menjadi anggota PDIP ya, atau bagaimana, atau yang jelas Golkar tetap membiarkan atau memberikan izin kepada Airin Rahmidiani untuk bertarung dengan saudara kembarnya juga di Golkar, seperti itu ya kalau dalam dunia perpolitikan. Artinya ini adalah pertarungan setengah hati bagi Golkar, ya kan? Pertarungan setengah hati. Kalau kita lihat sekarang, kita nggak melihat proses ini ya, bagaimana secara ininya, aturan-aturannya, apakah Airin akan masuk ke PDI atau keluar dari Golkar, atau tetap antara PDI dan Golkar tetap bekerja sama untuk mengusung Airin dan Ade. Ini juga itu nanti kita lanjutkan lagi pada saat yang akan datang. Yang terpenting adalah sekarang pertarungan di Pilgub Banten ini sangat-sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Dua periode Airin Rahmidiani memimpin Tangsel, itu tidak ada yang bisa membantah. Berhasil, sangat-sangat berhasil, sehingga ketika periode ketiga itu beliau sudah tidak memiliki hak lagi untuk memimpin Tangsel, maka turun kepada wakilnya, yaitu Benyamin Daphni. Dan Benyamin Daphni juga sekarang akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi wali kota Tangsel untuk yang kedua kalinya. Artinya regenerasi yang dibangun oleh Airin Rahmidiani dan Partai Golkar di Banten itu tidak main-main. Artinya kekuatan Rahmidiani dan Ade ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Kenapa? Secara garis besar di Tangsel itu berarti sudah memiliki kekuatan dasar yang dimiliki oleh Airin untuk bisa memenangkan Pilgub ini. Tapi juga memang kita tidak bisa membaca peta, apalagi di Banten ya. Di Banten ini kita tidak bisa membaca peta kekuatan lebih teliti lagi. Tapi setidaknya Airin memiliki modal yang lebih dari cukup untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilgub Banten. Dari pihak Golkar juga mengatakan boleh Airin Rahmidiani berkompetisi dengan calon Golkar lainnya dari Kim, yaitu Andra Soni, boleh, tapi dengan catatan yang disampaikan oleh salah seorang petinggi Golkar, Airin tidak boleh menggunakan atribut-atribut Golkar dalam kampanye.
Itulah kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh Erin. Jadi tidak memakai atribut Golkar. Tentu hal ini adalah sebuah keniscayaan ya, karena nggak mungkin ada satu Golkar tiba-tiba mengusung Airin dan juga mengusung Andra Soni yang dari Partai Golkar ya. Nah, bisa jadi mungkin bisa jadi orang yang sama menggunakan kaos yang berubah-ubah. Misalkan pendukung Airin ada yang suka sama Airin, ya pakai Golkar, pakai PDI, kaos PDI pada saat kampanye Airin, dan pakai kaos Golkar pada saat Andra Soni. Itu pertanyaannya kalau jadwalnya berbeda. Nah, kalau jadwalnya sama bagaimana? Tentu ini sebuah dilema yang perlu ditangani secara serius agar terjadi pemilihan di Banten ini, Gubernur Banten ini akan menjadi kondusif dan sangat fair play. Itulah yang kita harapkan. Yang jelas Pilkada tahun 2024 ini begitu sangat berwarna. Manuver-manuver para petinggi partai dan juga manuver-manuver yang akan dilakukan itu di luar nalar. Banyak yang di luar nalar. Kita akan 3 hari terakhir ini akan banyak sekali manuver-manuver yang di luar jangkauan kita, tapi tiba-tiba muncul begitu saja seperti halnya kali ini ya. Oleh karena itu tetaplah semangat untuk kita menyaksikan pilkada yang serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November nanti. Pada seluruh pemirsa pewarta berita, jangan lupa tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng 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 deng.